Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan psikologi perkembangan ya. Nah, pada tahapan ini atau pada sesi ini kita sampai pada perkembangan anak. Namun demikian, saya tidak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih cara ciri-ciri perkembangan anak, aspek-aspeknya seperti itu ya. Karena sebagian sudah saya sampaikan di materi-materi yang sebelumnya. Silahkan untuk dikepoin lagi ya. Nah, sebelum lebih lanjut, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel Psikologi Menjawab ya. Dan kepoin nih video-video dari Psikologi Menjawab dan pastikan juga ikuti giveaway dari Psikologi Menjawab ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan teori ekologi Proven Brenner ya. Nah ini terkait dengan faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi perkembangan anak. Nah secara khusus ini adalah dari aspek lingkungan ya. Nah menurut Brenner yang di dalam teori ekologinya, dia menyebutkan bahwa perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh sistem-sistem yang ada di sekitarnya, mulai dari mikrosistem, terus kemudian mesosistem, terus kemudian eksosistem, dan juga makrosistem. Nah, dengan melihat ini, saya sendiri terbayangkan dengan lapisan-lapisan yang menyelimuti bumi ya. Ya, ini ada lapisan-lapisan atau di dalam bumi sendiri juga ada lapisan-lapisan. Nah, ketika saya membaca ini saya teringat itu ya. Ada mikro, ada meso, ekso, dan kemudian makro. Nah, seperti apa? Nah, kita bisa lihat ini ya, terkait sama ini yang pertama di sini ada anak ya atau individu. Individu ini ternyata dia berada di lingkungan dan lingkungan ini luas sekali yang akan berpengaruh pada perkembangan anak ya. Ternyata kita semuanya ini bukan hanya dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi secara lebih jauh lagi. Nah, misalnya contohnya ya. Contohnya kita tahu misalnya ada generasi-generasi disebut ada generasi baby boomer, terus kemudian ada generasi milenial, ada kemudian generasi alpha dan seterusnya. Nah, ini menjadi salah satu faktor ya atau menjadi salah satu bukti bahwa ternyata lingkungan secara lebih luas itu berpengaruh. Misalnya contohnya adalah ada baby boomer nih ketika pasca Perang Dunia ya, Perang Dunia II terkhusus ketika banyak negara yang kemudian dilanda perang, banyak yang meninggal, terus kemudian muncul generasi. Nah, generasi ini disebut dengan ledakan lahir. Nah, mereka inilah disebut dengan baby boomer. Nah, nanti bisa dicek ya bagaimana sih karakteristiknya seperti itu ya. Orang kemudian kembali mengerjakan lahannya, tanahnya dan seterusnya. Jadi karena sudah damai tidak perang lagi ya, terjadi yang namanya ledakan kelahiran. Sampai kemudian ada disebut dengan generasi milenial. Ketika masa internet atau kemudian zaman-zaman ketika internet muncul, di situ kemudian orang mulai berinteraksi dengan internet. Ya. Nah, sekarang ini terutama setelah 4.0 ya, itu muncul yang namanya generasi alpha. Generasi alpha. Kalau saya ini termasuk generasi milenial ya, lahir ketemu dengan internet. Kalau sekarang anak-anak yang generasi alpha itu lahir ketemu smartphone. Jadi anak-anak kecil sudah bisa menggunakan smartphone, bukan hanya internet tapi banyak. Yang itu ternyata masing-masing nanti akan mempengaruhi ya perkembangan anak. Terkhusus misalnya adalah bagaimana si orang tua mendidik anak, nah akan berpengaruh ya. Terus kemudian bagaimana sih kepribadian anak sampai kemudian kalau di dunia kerja itu akan ada karakteristik yang berbeda antara generasi milenial dan kemudian generasi sebelumnya ya yang belum bersentuhan dengan internet, terus kemudian generasi yang sudah bersentuhan dengan internet dan generasi yang sekarang.
Apalagi misalnya membuktikan lagi bahwa lingkungan secara lebih luas itu berpengaruh. Misalnya seperti sekarang ini ya, ada COVID-19 yang kemudian ini dampaknya adalah ke pembelajaran online. Kita bisa bayangkan ketika nanti pandemi sudah selesai, lalu kemudian anak-anak ya, katakanlah yang dia kelas 1 itu sudah mulai online. Nah, kita bisa mungkin melakukan studi ya, 20 tahun yang akan datang itu seperti apa perbedaan antara anak-anak yang kelas 1 SD mereka langsung belajar dari rumah dibandingkan dengan katakanlah nanti sudah COVID selesai ya, anak-anak sudah mulai masuk dan kembali normal. Kira-kira seperti apa nih? Itu saya kira jadi kajian yang menarik ya. Nah, menurut Brenner ini ada lingkungan yang berpengaruh itu mulai dari di dalam diri anak sendiri. Kita tahu anak di sana ada faktor genetis, terus kemudian ada faktor bawaan ya. Dan kita sudah membedakan itu apa yang disebut genetis, apa yang disebut bawaan dan yang seterusnya. Terus kemudian di luar diri anak itu ada orang tua dan saudara. Jadi kita juga sudah membahasnya terutama di tahap-tahap perkembangan ya, baik itu menurut Freud, terus kemudian menurut Erikson dan yang lain-lain ya. Kita sudah membahas itu. Bagaimana sih orang tua itu memiliki pengaruh yang luar biasa ya di dalam perkembangan anak. Bukan hanya sebelumnya yang kemudian menurunkan secara genetis, tetapi di sini terkait sama pola asuh dan yang lain-lainnya. Terus kemudian juga saudara. Nah, di materi sebelumnya sudah juga ada pembahasan walaupun sedikit ya terkait dengan pengaruh misalnya jumlah anak. Terus berikutnya lagi ada disebut mesosistem. Kita luaskan ya lingkungan kita, bukan hanya orang tua terus kemudian saudara. Berikutnya lagi di sekitar kita ada tetangga. Ya, ini seiring pertumbuhan dan perkembangan anak ya, seiring bertambahnya usia anak mulai berinteraksi dengan tetangga. Terus kemudian sekolah ada peer groupnya. Terus kemudian lebih luas lagi mass media atau media massa maksudnya ini ya, mass media atau media massa. Terus kemudian pemerintah dengan kebijakannya. Terus lebih luas lagi kepercayaan dan ideologi. Ini suatu bangsa ataupun yang berkembang di di dunia. Nah, ini orang yang hidupnya di lingkungan kapitalis misalnya, di lingkungan sosialis, di lingkungan Islamis tentu akan punya perkembangan yang berbeda di sini ya. Kita bicara perkembangan berarti berbicara terkait sama kepribadian, pola pikir dan seterusnya ya. Oke. Misalnya saya mulai dengan mikrosistem ya. Mikrosistem. Di sini ada dua hal yang saya soroti. Pertama adalah pola asuh orang tua. Ya, pola asuh orang tua itu akan menentukan perkembangan anak ya. Kita sudah bahas juga terkait sama perkembangan dan kemudian pertumbuhan. Ya, kalau pertumbuhan terkait sama bertambah ukuran fisik ya, dan saya kira ini semua orang sama. Dalam arti apa ya? Secara biologis kan, ketika orang makan konsumsinya gizinya tercukupi, dia akan berkembang dengan baik kan. Nah, tetapi pertumbuhan nih yang berhubungan sama kedewasaan ini faktornya luar biasa banyak ya. Salah satu misalnya adalah pola asuh orang tua. Dan orang tua sendiri ini ternyata memiliki gaya pengasuhan yang beragam. Pertama ada permisif. Permisif itu apa? Nah, kalau pola asuh ini didasarkan pada sejauh mana orang tua memberikan otoritas pada anak, ya, kebebasan pada anak. Ya, kalau permisif itu apa? Hampir semuanya diserahkan ke anak. Terserah-serah kamu lah, seperti itu ya. Jadi anak dibiarkan sama mereka tumbuh seperti seolah-olah kita nanam tanaman ya, terus kemudian dibiarkan tumbuh dengan sendirinya. Itulah permisif ya. Dan tentu ini akan menentukan nanti anak-anak yang kemudian dengan pola asuh yang permisif. Ya, sebagai contoh ekstrim misalnya adalah anak-anak yang memang tidak dirawat oleh orang tuanya ya, misalnya di jalan-jalan seperti itu ya. Tidak ada yang kemudian mengarahkan, tidak ada yang kemudian mengatur.
apa yang terjadi dengan mereka. Nah, itu jadi poin penting lah buat kita ya. Terus kemudian yang ekstrim berikutnya adalah otoriter. Kalau ini adalah seluruhnya otoritas itu ada di orang tua. Semua harus izin orang tua. Semua ada di orang tua. Termasuk katakanlah mau milih baju dan seterusnya. Nanti lama-lama juga termasuk milih jodoh ya. Nah, pola asuh ini juga akan berpengaruh, terutama misalnya adalah kalau permisif itu anak jadi bebas gitu, ya, bebas. Memang sisi positifnya adalah dia punya kebebasan, dia punya inisiatif. Tapi tidak baiknya adalah kalau terlalu bebas. Nah ini juga bermasalah gitu. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, karena tidak ada arahan. Kalau otoriter, ini akhirnya inisiatifnya yang kurang. Karena apa? Karena semua harus diarah-arahkan. Ya, tidak punya ide. Nah, bagusnya adalah ya kalau misalnya orang tua bisa ngarahin dengan baik, terus kemudian di sini juga ternyata anaknya menerima, ya itu istilahnya tidak ada masalah ya. Nah berikutnya adalah demokratis. Ini semacam ada dialog ya antara orang tua dan anak. Jadi ada partisipatif. Dan diklaim bahwa yang demokratis ini, yang partisipatif ini yang kemudian memang istilahnya apa ya, yang memiliki pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak. Ini karena memang posisinya di tengah-tengah ya. Biasanya kalau yang di tengah itu kan yang bagus gitu ya. Terus berikutnya lagi pola asuh tidak terlibat. Ini neglected ya. Jadi orang tua katakanlah menolak, mereject anak. Ya terserah kamu, saya nggak mau urus lah. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini apa namanya, orang tua tidak terlibat di dalam proses pengasuhan anak. Nah, ini mungkin contoh ekstrimnya apa namanya, sudah mendekati yang permisif ya. Kok terserah itu kan hampir mirip sama yang nggak urus ya, tidak terlibat kan, seperti itu ya. Nah, kalau kita bayangkan ini secara perspektif lebih luas, ini kok semacam apa namanya, sistem demokrasi di satu negara gitu ya. Ada yang permisif, ada yang otoriter, ada demokratis, ada yang tidak terlibat. Pokoknya terserah lah. Nah ini juga saya kira bisa jadi perspektif yang bagus ya, ketika kemudian kita mungkin merasa ini permisi itu kayak gimana sih, atau ini otoriter kayak gimana nih sih gitu ya. Mungkin sulit untuk mencari contoh. Nah kita bisa lihat juga nih bagaimana sih kalau misalnya satu negara menerapkan otoriter, sistem pemerintahan yang otoriter itu seperti apa nih rakyat-rakyatnya. Yang itu bisa menjadi gambaran ya secara makro ya, yang kemudian kita bisa bawa ke arah bagaimana sih apa namanya, anak tumbuh ketika kemudian pola asuh yang kita gunakan adalah otoriter. Nah, pola asuh ini ada yang memandang tidak kemudian ekstrim seperti itu ya, tetapi sifatnya adalah situasional. Ada saat-saat kemudian permisif, ada saat-saat otoriter, ada saat-saat demokratis, ada saat-saat kemudian melepaskan nih. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah, saya kira kajiannya cukup banyak, nanti teman-teman bisa mencarinya sendiri gitu ya. Ada yang menekankan bahwa demokratis ini yang paling bagus. Tapi ada juga yang kemudian situasional gitu kan. Kalau kemudian terlalu demokratis, ya nggak bagus juga. Misalnya ada yang beralasan kalau anak-anak masa harus demokratis gitu kan, kan awalnya harus diarahin semua nih otoriter. Nah saya kira semua punya argumentasi, nanti bisa bisa apa namanya, yang paling penting nih kita diskusi itu punya punya apa namanya alasannya lah, punya bukti-buktinya seperti itu ya. Nah berikutnya adalah saudara. Nah saudara ini ternyata juga memiliki peran yang penting ya di dalam perkembangan. Misalnya persamaan jenis kelamin ya, di dalam satu keluarga misalnya semua nih cowok semua atau cewek semua ya, itu pastinya juga akan ada perbedaan ya, atau ada cewek cowok. Nah, itu juga pasti akan ada perbedaan, terutama kalau cewek cowok misalnya ya, di situ ada proses interaksi ya, anak belajar bagaimana sih memahami lawan jenis.
kalau cowok berarti belajar tentang ternyata ada sisi lain soal perasaan seperti itu ya. Atau si cewek belajar tentang ternyata tuh ada sisi logika gitu ya. Itu juga apa namanya berpengaruh ya. Atau misalnya urutan kelahiran. Nah, kalau misalnya anak pertama, umumnya kalau anak pertama itu menjadi titik tumpu atau tumpuan bagi orang tua. Kamu harus mendidik adik-adikmu jadi panutan. Ya. Terus kemudian anak yang terakhir nih ada juga lah pokoknya ini kan ngikut kakak aja lah gitu ya. Atau berusaha ingin menonjolkan tetapi kok kakaknya itu masih aja yang ditonjolkan misalnya. Ini juga berpengaruh. Nah, ini tantangan buat kita orang tua ya. Eh, harus kemudian bisa bersifat adil. Karena apa? Karena orang tua kan kita berharap anak-anak itu semuanya juga baik, semuanya soleh, semuanya solehah. Sehingga kemudian di dalam memperlakukan anak itu harus adil ya. Enggak ada pandang bulu soal, ini anak pertama, kedua, ketiga. Tidak, semuanya harus adil. Ini adilnya itu seperti apa? Nah, ini juga pembelajaran bagi orang tua ya. Namanya adil itu, apakah kemudian ini anak yang SD dengan anak SMA dikasih uang saku yang sama? Jadi kakaknya 50.000 nih, adiknya juga 50.000. Nah, apa seperti itu atau seperti apa? Nah, ini konsep keadilan akhirnya juga apa namanya? Bukan kemudian sama ya, tetapi sifatnya proporsional. Kalau sesuai dengan kebutuhan lah, sederhananya seperti itu ya. Terus kemudian jumlah saudara nih, kalau misalnya anaknya sendiri jadi single apa namanya, anak tunggal gitu ya, dibandingkan dengan saudaranya banyak. Ini juga berpengaruh ya, terutama yang jelas kelihatan itu adalah terkait sama bahasa dan sosial. Kalau anak-anak yang dia ini katakanlah sendiri, ya secara bahasa ataupun sosial itu tentu akan lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang jumlah saudaranya banyak, rame-rame. Nah, ini berpengaruh ya. Ini mikrosistem. Saya kira pembahasannya sebenarnya bisa lebih luas lagi ya. Tapi setidaknya itulah contoh-contohnya. Nah, berikutnya lagi mesosistem. Mesosistem ya. Ini ada tetangga, terus kemudian ada sekolah. Sebenarnya juga banyak juga kita bisa kupas lebih jauh. Setidaknya di dalam setiap sistem ini itu saya tampilkan dua contoh ya. Pertama adalah tetangga. Ketika kemudian anak sudah bertumbuh, semakin bertambah usianya, itu sudah kemudian berinteraksi dengan lingkungan sekitar ya, peer groupnya, baik itu di tetangga ataupun sekolah. Nah, lingkungan fisik dan sosial itu memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, makanya kan ada orang-orang yang kemudian ketika pindah satu tempat itu mereka itu bukan hanya memilih ini rumahnya bagus nggak bagus, murah nggak murah, tetapi mereka memilih saya bertetangga dengan siapa, karakternya seperti apa. Kira-kira kalau kemudian saya berada di situ, saya memiliki anak kecil, itu kondusif nggak sih untuk perkembangan anak misalnya ya. Kalau kemudian saya keluarga baru, saya pindah ke satu tempat, kira-kira ada nggak yang peer group nih atau anak-anak yang seusia dengan anak saya. Nah, itu juga menentukan ya. Ketika kemudian ternyata tidak ada anak-anak yang seusianya, tentu ini akan menjadi semacam hambatan tersendiri ketika anak mau berinteraksi dengan atau mau bermain ya dengan teman-temannya. Jadi misalnya dia masih TK tetapi yang lainnya sudah SD bahkan SMP. Nah, ini juga akan jadi tantangan tersendiri ya. Nah, kalau kemudian ternyata ada sama gitu, nah itu akan menjadikan modal tersendiri ya, terutama di sini terkait sama sosialisasi, anak bersosialisasi ya. Terus kemudian juga lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik antara bagaimana sih di desa, bagaimana di kota, atau kemudian di transisi yang biasa disebut rural urban ya. Ada kan daerah-daerah yang disebut transisi ya. Kota enggak, terus kemudian desa juga enggak di antara keduanya. Nah, ini juga berpengaruh ya. Ada studi-studi misalnya terkait sama antropologi psikologi itu
mengkaji terkait sama kepribadian budaya, ya, hubungan antara lingkungan fisik dengan kepribadian. Bagaimana sih kepribadian di desa? Bagaimana sih kepribadian atau ciri-ciri orang di kota? Terus kemudian bagaimana sih di rural urban? Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita kaji lebih jauh lagi. Misalnya adalah terutama nih yang berpindah-pindah, ya. Ini biasa di kota, terus kemudian tinggal di desa. Itu juga satu tantangan. Misalnya adalah ketika di kota, ya kita nggak keluar rumah aja nggak masalah gitu kan, ya. Nggak kenal sama tetangga, ya barangkali bisa dimaklumi karena tiap hari tetangga bekerja, kita juga bekerja. Tapi kalau kemudian di kampung, wah nggak bisa itu, ya. Ada yang kumpul ini, kumpul itu, bahkan kemudian satu kampung aja seolah-olah kita tahu semuanya, orang juga tahu kita. Nah, di situ ini juga apa namanya, menunjukkan bahwa mesosistem itu ada, tetangga itu berpengaruh. Terus kemudian berikutnya adalah sekolah, ya. Sekolah itu menentukan perkembangan anak, terutama adalah perkembangan kognitif dan sosial. Jadi sehingga di sini perlu untuk kemudian dipilih. Makanya dulu milih ini, wah ini sekolahnya favorit nih. Karena apa di sana? Sebenarnya bukan soal favorit atau nggak favorit dalam arti ini, ya, tetapi di situ ada peluang untuk kemudian anak challenge, ya, untuk kemudian bersaing. Karena dengan bersaing akhirnya kemudian di situ istilahnya apa, ya, terpacu, anak bersemangat belajar karena teman-temannya itu berusaha untuk sungguh-sungguh, berusaha untuk serius. Akhirnya apa? Perkembangan kognitifnya oke, gitu kan. Nah, terus kemudian juga sosial di situ, ya. Misalnya adalah ini tantangan bagi kita semuanya, ya. Ada yang pro kontra, misalnya adalah pokoknya semua sekolah terutama, ya, ketika zonasi orang bisa masuk, pokoknya yang penting adalah sesuai dengan jaraknya, masuklah gitu, ya. Nah, itu mungkin juga perlu dikaji kita secara jangka panjang, ya. Bagusan mana zonasi dengan kemudian yang apa namanya sistem yang sebelumnya. Ini juga menarik juga, tapi ini butuh studi jangka panjang, ya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun, ya. Ini anak yang atau kebijakan adanya zonasi ini pengaruhnya ke perkembangan prestasi seterusnya, ya. Anak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti apa nih. Ini saya kira juga menarik. Tetapi yang jelas adalah ketika kemudian satu sekolah di situ kompetitifnya kurang, anak juga nggak bersemangat. Misalnya nih, anaknya pinter gitu, berada di lingkungan ya boleh dibilang itu nggak begitu pinter lah, ya. Pokoknya nggak belajar aja dia udah juara. Nah, itu juga akhirnya yang berpengaruh adalah motivasi. Yang ngapain saya harus lebih serius gitu kan, ya. Enggak gini aja itu saya udah bisa gitu. Nah, nanti ketika kemudian berada di lingkungan yang kompetitif, itu yang akan jadi tantangan, ya. Padahal nih ke depan katanya adalah dunia ini sudah kompetitif kan, gitu kan. Kita harus punya kompetensi, kita harus siap bersaing. Nah, itu tantangan bagi kita semuanya, ya. Berikutnya lagi setelah mesosistem ini ada ekosistem, ya. Ini lingkungannya secara lebih luas lagi. Media massa atau mass media. Sekarang ini kita ada medsos, ya. Berikutnya lagi ada pemerintah. Nah, media massa dengan tayangannya, dulu televisi. Bagaimana pengaruh televisi? Kita tahu misalnya biasanya dihubungkan dengan tayangan-tayangan terkait sama bagaimana anak ini meniru, ya. Karena umumnya itu anak meniru terus kemudian mencontoh tanpa ada proses sebelumnya. Kita tahu dulu ada tayangan-tayangan semacam gulat seperti itu, ya. Terus kemudian ada kasus-kasus marah nih, ya. Anak-anak itu bergulat dengan temannya atau bahkan adiknya sendiri itu dibanting seperti itu. Nah, itu ternyata memang pengaruh. Di psikologi juga ada studi terkait hal itu, ya, terkait sama kekerasan. Jadi anak itu memang menyerap dari apa yang dilihat, terus kemudian dari tayangan-tayangan.
Nah, ini mau nggak mau ini punya pengaruh. Apalagi yang sekarang ini internet, ya. Apalagi sekarang ini medsos ya. Dan medsos itu banyak sekali. Terutama siapa saja bisa akses itu. Misalnya adalah Instagram. Banyak video yang kita nggak tahu ya. Ada yang baik, ada yang enggak. Yang kemudian itu berpengaruh ke anak. Jelas tuh berpengaruh. Ya, TikTok dan yang lain-lain ya. Nah, berikutnya lagi ada ya media massa, ada juga misalnya YouTube, itu jelas pengaruhnya ya. Terus berikutnya lagi adalah pemerintah. Pemerintah dengan kebijakannya itu akan memberikan pengaruh besar, terutama di sini pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya adalah contohnya terkait sama pemberian makanan tambahan ya, gizi ke anak, misalnya buat anak-anak sekolah gitu ya. Terus kemudian terkait sama kesehatan anak, misalnya ada di program eh, biasanya layanan kesehatan cabut gigi, terus kemudian atau periksa gigi di sekolah, atau kemudian eh, penimbangan berat badan di sekolah gitu ya, atau kemudian juga terkait sama sosialisasi kalau anak-anak misalnya pola hidup sehat, pola hidup bersih, itu akan menentukan bagi perkembangan anak. Sehingga di sini ini juga enggak, istilahnya apa ya, nggak bisa kita abaikan begitu saja. Ini pengaruh dari ekosistem ya. Berikutnya lagi makrosistem. Makrosistem ini secara lebih luas lagi dan umumnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Misalnya kepercayaan dominan pada masa anak tumbuh dan berkembang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi apa sih kepercayaan orang tua, kepercayaan masyarakat terkait sama anak? Ya, misalnya contohnya adalah ketika saya kecil, saya tuh dinasihati untuk masa-masa di mana orang itu sangat ingin sekali mengidolakan PNS ya. Kamu harus begini, begini, begini seterusnya. Tetapi saya sendiri merasa ketika di dunia sekarang, ini dunia seperti ini, kesempatan luas. Kita bisa di rumah dan kemudian kita bisa menjangkau seluruh dunia. Lalu kemudian saya sendiri mulai berpikir, apakah nasihat dari orang tua saya itu akan saya gunakan juga untuk nasihat ke anak saya? Wah, nanti kalau kamu besar kamu jadi PNS misalnya ya. Artinya apa? Di sini kepercayaan saya dengan orang tua saya sudah berbeda dan itu dipengaruhi oleh apa? Kepercayaan pada zaman itu. Nah, ini juga menarik ya untuk kita kaji, masih relevankah pesan-pesan dari yang zaman dulu dengan kemudian kita berpesan ke apa namanya, ke anak kita. Sehingga di sini eh, saya jadi teringat pesannya Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Rasulullah ya. Didiklah anakmu sebagaimana zaman dia nanti besar, karena zamanmu dengan zaman dia itu berbeda. Nah itu. Nah jangan sampai kemudian kita menjadi semacam apa ya, kurang bisa untuk kemudian melihat secara visioner ke depan. Bagaimana sih mendidik anak, menyiapkan anak. Jangan-jangan kita ini kurang di dalam persiapan misalnya ya. Terus kemudian berikutnya ideologi. Ideologi di mana anak tumbuh atau akan berkembang, akan menentukan tumbuh kembang anak ya, akan mempengaruhi mereka. Misalnya contohnya adalah yang ekstrim, ada ideologi sosialis, ada kapitalis gitu ya. Jelas masyarakat yang ada di lingkungan yang kapitalis, maka cara berpikirnya adalah semua itu adalah komoditi yang kemudian bisa dibuat jadi uang. Termasuk kemudian orang menilai bahkan baik atau enggaknya orang itu dari apa namanya, apa yang dimiliki. Nah, ini juga saya kira itu menarik ya untuk kemudian kita pahami. Nah, ideologi yang berkembang di sini apa kira-kira? Nah, itu juga menarik ya. Nah, kita bisa mengkaji bagaimana di rentang-rentang sejarah ya. Misalnya orang-orang yang tumbuh berkembang di masa-masa katakanlah yang situasi suatu bangsa misalnya ya, yang ekstrim ketika tahun 65 ya, ketika ada G30S misalnya.
Atau kemudian tahun 97 ketika krisis, itu seperti apa? Ketika reformasi, itu seperti apa? Nah, saya kira ini menarik ya untuk kita bisa kaji ya. Kita letakkan itu dalam satu rentang dan kemudian kita lihat nih karakteristik ataupun perbedaannya. Itu menunjukkan bahwa makrosistem itu berpengaruh gitu ya terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan. Terkhusus adalah perkembangan ya. Nah, di sini saya ingin memasukkan tema terkait sama peluang tantangan kalau kemudian di kondisi yang sekarang. Kita tahu bahwa yang namanya belajar psikologi perkembangan itu untuk memahami apa sih perkembangan anak, apa sih pertumbuhan, lalu faktor yang mempengaruhi apa. Dengan demikian kita bisa memahami ya faktor-faktor itu kita pahami lalu kemudian kita manfaatkan untuk kemudian bisa mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, terkhusus misalnya adalah di sekarang ini ya, ketika orang bisa mengakses dari handphone dari tangan, anak-anak itu bisa mengakses game, media sosial, ya, medsos ya. Lalu seberapa masih relevan permainan tradisional versus game? Kira-kira seperti apa sih? Ini saya kira juga menarik untuk kita kaji ya. Nah, permainan dan pembelajaran pada intinya sebenarnya namanya game itu kan soal kemudian berubah saja ya sarananya ya. Yang jelas memang pengaruhnya akan ada. Ya, kalau zaman dulu game itu atau permainan itu harus bersama-sama sehingga orang cenderungnya adalah kepribadian komunal ya. Sosialisasinya oke gitu. Kalau sekarang ini sifatnya game itu individual sendiri-sendiri sehingga berpengaruh juga ke sifatnya. Sekalipun kalau kemudian kita tinjau lebih jauh lagi ada juga nih game-game yang kemudian dia dilakukannya secara bersama-sama. Tetapi juga di sini hubungannya virtual ya, tidak kemudian face to face. Nah, ini saya kira juga menarik untuk kita kaji ya. Nah, kita sering mendengar dunia anak itu adalah dunia bermain. Dan juga sering salah memahami. Salahnya di mana? Salahnya adalah seolah-olah anak itu adalah kerjaannya itu bermain terus. Padahal menurut saya bermain itu sebenarnya hanyalah sarana apa? Sarana untuk kemudian belajar, sarana untuk memberikan stimulasi. Sehingga di sini kita perlu pahami bahwa yang namanya bagaimana sih cara kita membuat pembelajaran dengan metode bermain. Karena bermain itu bisa saja dia gunakan untuk pembelajaran, bisa juga orang bermain untuk menghilangkan stres, bisa saja orang bermain itu hanya sebatas kesenangan. Nah, disinilah ketika kita memang memahami itu semuanya, kita bisa mengarahkan bermain itu sebagai metode pembelajaran, ya, bukan hanya menghilang stres. Ya, kenapa sih anak-anak itu nggak ada yang katakanlah dalam tanda kutip ya stres, mereka tidur juga pulas-pulas saja. Karena apa? Karena mereka cepat menghilangkan stres dengan apa? Dengan bermain, ketemu temannya, ngobrol, terus atau main apa, udah hilang stresnya hilang. Itulah luar biasanya anak-anak ya. Terus kemudian sebagai kesenangan, anak-anak itu kalau kalau bermain itu sampai lupa waktu karena bagian dari kesenangan. Nah, disinilah kita mestinya membuat nih bermain itu sebagai metode pembelajaran, ya, sehingga kemudian anak merasa menikmati, kemudian menarik, dan yang paling penting adalah tujuan yang memang kita harapkan itu berhasil. Sehingga inilah hal penting yang kemudian perlu dipahami ya. Tentukan dulu nih tujuan dari pembelajaran itu, kita tuh ingin apa. Misalnya contohnya adalah kita ingin menstimulasi perkembangan motorik anak ya. Kita ingin melatih anak itu biar terampil di dalam motoriknya, karena itu bagian dari persiapan nanti misalnya untuk masuk sekolah ya. Kita tahu bahwa masuk sekolah itu motornya harus bagus karena nanti dia itu menulis yang menggunakan jari-jarinya, sehingga kita perlu latih. Nah, kita mau tentukan dulu permainannya apa. Oke, permainan kayak ini misalnya contoh seperti gambar ya, itu menyusun balok ya, menyusun balok. Nah, siapkan alat-alatnya, baloknya ya. Lalu kemudian lakukan permainan, dilihat yang kita nilai
kalau misalnya yang kita nilai adalah kita ingin menstimulasi terkait dengan motorik, ya kita lihat bagaimana anak memegang ini ya balok ya. Apakah dia sudah katakanlah terampil menggunakan jari-jarinya atau seperti apa. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan ini sebagai bagian dari latihan atau stimulasi perkembangan kognitif, kita bisa tanya ya. Kita minta untuk mengkelompokkan misalnya biru ya, hijau mana. Atau misalnya kita bisa instruksikan untuk menyusun. Nah, coba ini susun nih, urutannya adalah yang pertama biru, kuning, hijau, merah. Nah, itu bagian dari melatih anak mengingat juga, anak memahami gitu ya. Sehingga di sini kita menjadi kaya ketika kemudian kita memahami games, permainan itu sebagai sarana pembelajaran. Atau misalnya kita bisa gunakan juga ya. Misalnya dengan sarana yang ada ini kita ingin melatih perkembangan sosial anak nih. Nah, sehingga ketika bermain bukan hanya satu orang tapi beberapa orang ya. Misalnya kita minta untuk membuat dalam tanda kutip tuh project bersama ya. Oke, silahkan nih adik-adik anak-anak coba nih bersama-sama nih kalian susun nih membuat ambilkan segitiga lalu susun bertingkat. Nah, mereka di situ bekerja sama. Disitulah sosial itu berkembang ya. Dan sebenarnya kita juga sangat kaya sekali dengan permainan-permainan yang tradisional ya. Tidak harus kemudian yang sifatnya mahal. Kalau ini mungkin harus beli kan. Misalnya dengan engklek itu kan bisa itu tuh melatih sosial, terus kemudian melatih kognitif dan lain-lain ya. Atau kemudian dengan dakon atau dengan permainan yang ada di sekitar kita, nih, peta umpet misalnya. Itu yang nggak pakai alat ya, hanya modalnya ya penting rame-rame gitu kan. Itu melatih sosial juga, melatih kognitif, melatih ingatan. Ini yang tadi itu pakai baju biru itu siapa itu ya gitu kan ya. Oh itu temanku, itu namanya si ini. Oh tadi dipakai itu. Walaupun hanya kelihatan bajunya dia sudah bisa menebak. Nah itu sebenarnya adalah hal yang bagus yang saya kira tetap harus kita pertahankan di situasi-situasi sekarang ya di dunia modern seperti sekarang ini. Oke, baik. Saya kira itu rekan-rekan semuanya pokok bahasan saya ekologi perkembangan anak dan kemudian saya sambungkan terkait dengan relevansi ya permainan bagaimana sih permainan menjadi sarana pembelajarannya. Demikian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Jadi belibetnya. Silakan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab dan pastikan rekan-rekan juga join di giveaway-nya ya. Dan juga kepoin video-video lain pembelajaran lain dari Psikologi Menjawab. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.